Bab 210, Menunggu Gerombolan. Diunggah oleh Baca Suara. Kami tiba di lantai dasar tembok, tempat sebuah tim penyambutan kecil sedang menunggu kami di sekitar podium pendaratan yang ditentukan. Sylvie, setelah menjatuhkan Bu ke tanah, berubah kembali ke bentuk manusianya. Ah, kakak saya keluar saat dia jatuh ke tangan saya. Tidak bisakah kamu menggunakan sihir angin untuk menyukai? Aku tidak tahu. Dengan lembut melayangkanku ke tanah. Aku menatapnya dengan seringai. Saya pikir semua gadis ingin dibawa dengan cara ini pada satu titik dalam kehidupan mereka. Kotor, terang Eli ketika dia meluncur dari lenganku, dengan tangkas mendarat di kakinya. Ketika dia membersihkan dirinya, dia melihat sekeliling untuk pertama kalinya, hanya untuk mulai memerah ketika matanya mengamati sekeliling kita. Arthur, Sylvie mendorong mental dari sampingku. Aku memalingkan pandanganku dari kakakku untuk menyadari bahwa ada kerumunan yang terbentuk, diam dan penuh harap. Kalum dan Gavik telah menyerahkan tunggangannya kepada para penjaga binatang dan sedang menunggu perintah. Lepaskan aku, saudara idiot. Eli berbisik. Sambil menjatuhkannya, aku menggoda, apakah kamu malu dengan saudaramu? Jenderal Arthur, seru suara akrab. Aku menoleh untuk melihat Kapten Trodius Flamesword dengan Alban dan Jesmia di kedua sisinya. Setelah melakukan kontak mata, mereka bertiga menundukkan kepala mereka dengan hormat. Alih-alih berbicara kepada para kapten terlebih dahulu, saya menyapu pandangan saya melalui kerumunan. Sebagian besar orang tampaknya adalah pedagang atau pekerja yang bekerja di dalam tembok, bukan tentara. Anda seharusnya tetap dalam bentuk drakonik Anda, Sylvie. Mereka menatapmu, bukan aku, ikatanku menjawab dengan senyum tipis. Untuk menjaga moral tetap tinggi, para prajurit kemungkinan besar tidak memberitahu mereka tentang seberapa besar kekuatan musuh, tetapi bahkan kemudian, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Tampaknya memiliki anak laki-laki seusia banyak anak-anak mereka sebagai cadangan tidak secara khusus memenuhi mereka dengan keyakinan. Beberapa dari mereka bahkan bergumam kepada tetangga mereka tentang apakah saya benar-benar tombak. Aku menghela nafas berat dan menyalakan Rilmir. Kekuatan melonjak melalui tungkaiku dan dunia bergeser menjadi pemandangan tak berwarna selain dari partikel mana yang menyala di sekitarku. Sementara rune bercahaya di tubuh saya ditutupi oleh pakaian saya, jelas bahwa perubahan rambut dan mata saya mengejutkan kerumunan. Ada terengah-engah yang dapat didengar bahkan dari tempat saya berdiri dan banyak orang di kerumunan tertekuk, tidak mampu menanggung tekanan aura saya, bahkan dengan saya menahan diri. Meskipun kehadiranku di benteng ini mungkin tidak perlu, satu-satunya harapanku adalah mempercepat kemenangan kita dengan sesedikit mungkin kehilangan pasukan kita, kataku dengan kepala terangkat tinggi. Orang-orang di kerumunan itu bersorak dan berteriak ketika aku berjalan menuju Trodius dan dua kapten di sampingnya. Menekan nagaku, aku kembali ke wujud normal berambut pirang untuk menyambut kapten senior yang bertanggung jawab atas tembok. Kapten senior Trodius Flamesword. Saya mengulurkan tangan bersarung tangan. Kupikir aku tidak akan senang bertemu denganmu lagi secepat ini. Kapten senior itu menjabat tangan saya dengan senyum lelah dan menunggu ketika saya mengulangi gerakan yang sama kepada dua kapten lainnya. Jenderal, kata Jesmia singkat. Alban melepaskan sarung tangan lapis baja dan menjabat tangan saya. Jenderal Arthur, senang memiliki Anda di sini. Petik 2. Ayo pergi ke ruang pertemuan, kataku, menyamai langkahku dengan pria lapis baja besar yang bertanggung jawab atas divisi bulwark, yang tugas utamanya adalah membela dinding. Adik perempuan saya ingin berkontribusi dalam pertempuran ini. Keahliannya sebagai pemanah sihir harus berguna bagi pasukan Anda. Jika Anda ingin menguji dia. Petik 2. Tidak perlu untuk itu, Jenderal. Kata tombak sudah cukup bagi saya dan orang-orang saya, Kapten Alban menanggapi dengan tegas. Aku juga akan meminta prajuritku yang paling cakap membimbingnya. Benyamin. Tanpa berhenti, Alban memberi isyarat kepada seorang utusan dan menyuruhnya menjemput penjaga. Aku tidak butuh pengasuh anak, kau tahu, keluh kakakku, berjalan menghampiriku. Aku masih memiliki liontin yang kamu berikan padaku dan Mom, ingat. Eli mengeluarkan liontin Wim Phoenix yang kudapat darinya dan ibu pada ulang tahun Elis yang ke-12. Aku sudah membiarkanmu datang dalam misi ini seperti yang aku janjikan, tetapi kamu tidak diizinkan untuk mengatakan apa-apa tentang aku mengambil tindakan pencegahan ekstra, aku menegur. Liontin itu hanya berfungsi sekali dan itu bukan sesuatu yang bisa aku dapatkan dengan mudah lagi. Pada saat kelompok kecil kami telah tiba di tenda pertemuan yang sudah dikenal, tentara yang telah dipanggil oleh Alban sudah ada di sana. Stella, seru Alban, ini adalah adik perempuan Jenderal Arthur. Eleanor Lewin, kakakku selesai memberi hormat. Eleanor Lewin, dia adalah pemanah sihir yang cakap yang akan saya tinggalkan di bawah perawatan langsung Anda, perintah Kapten Divisi Bulwark. Pastikan dia diperlengkapi dengan baik sebelum membawanya ke tingkat atas. Jika wanita bernama Stella itu tidak puas karena terjebak melindungi kakak saya, dia melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikannya. Wajahnya yang terluka tidak berekspresi ketika dia memegang helmnya di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya. Iya, Kapten, teriak prajurit itu, mengklik tumitnya yang berlapis baja. Silakan ikuti saya, Lady Eleanor. Silahkan, hanya Eleanor, atau bahkan prajurit, tidak masalah. Adikku menggaruk kepalanya dengan frustrasi ketika dia mengikuti Stella.
Maafkan aku karena salah satu prajuritmu menjaga adikku seperti ini. Dia agak bersikeras tentang melayani dan saya pikir tembok akan menjadi tempat yang aman untuk memulai. Petik 2. Biasanya, aku setuju denganmu. Tetapi dengan ukuran dan kekuatan tentara binatang buas ini yang mendekat, saya tidak bisa mengatakan itu dengan pasti, jawab Alban. Iklan. Setelah semua orang duduk di kursi di sekitar meja, kami memulai pertemuan strategi. Yang hadir adalah Kapten Senior Trodius, Kapten Jesmia, Kapten Alban, Kalum, Gavik, Sylvie dan saya sendiri. Sementara membahas strategi pertempuran itu penting, aku percaya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pasukan kita saat ini di tembok, di bis Glades, dan mereka yang tiba harus diutamakan. Trodius memulai. Dengan menyapu perak bandar, Kapten Senior mulai menggeser spidol di sekitar peta besar yang tersebar di atas meja. Setiap penanda besar mewakili 1000 pasukan dan kecil, 100. Apakah ini terlihat benar? Trodius dikonfirmasi dengan Jesmia dan Alban. Tidak termasuk para petualang lepas yang saat ini berada di bawah sayapku, kita hanya memiliki sedikit 2000, Alban menegaskan. Jesmia menggunakan pedangnya yang berselubung untuk bergerak di sekitar beberapa potong kecil di wilayah bis Glades. Salah satu unit kepanduanku kembali beberapa menit sebelum Jenderal Arthur tiba. Kepala akan segera bergabung dengan kami untuk melapor. Petik 2. Terima kasih, kata Trodius dengan anggukan. Kami memiliki beberapa petualang lagi yang menuju ke sini, tetapi jumlah mereka tidak akan lebih dari 100, jadi ini yang akan kami lakukan. Jenderal Arthur, saya telah mendengar banyak pujian dari Komandan Virion tentang kemampuan strategis Anda. Apakah Anda ingin menawarkan rencana aksi? Petik 2. Alban dan Jesmia menganggapku terkejut, kemungkinan besar pada kenyataan bahwa aku tidak hanya mahir dalam pertempuran tetapi juga dalam taktik militer. Aku menggelengkan kepala, saya tidak terbiasa dengan pekerjaan batin tembok dan penghuninya. Saya pikir akan lebih baik jika Anda mengambil alih, meskipun saya dapat menawarkan beberapa saran di sana-sini. Petik 2. Tercatat, jawab Trodius segera sebelum melanjutkan rencananya. Sementara aku tidak terlalu menyukai lelaki yang telah melemparkan putrinya sendiri ke samping seperti mainan yang rusak, aku harus mengakui bahwa sifat Trodius yang efisien dan tidak berperasaan beradaptasi dengan baik dalam posisi kekuasaannya. Premis dasar rencananya adalah untuk membunuh sebanyak mungkin binatang buas yang rusak sebelum mereka mencapai tembok. Ini berarti bahwa akan ada beberapa unit yang dikirim sebagai umpan meriam di luar jangkauan dari penyihir yang ditempatkan di tembok. Trodius melanjutkan rencananya, memindahkan potongan-potongan di sekitar peta untuk menunjukkan 4 unit yang akan mengambil cara yang lebih bundaran dalam pendekatan mereka terhadap gerombolan binatang buas. Saya percaya keuntungan utama kita melawan musuh yang mendekat adalah bahwa mereka tampaknya tidak memiliki strategi, di luar berbaris melalui pintu dengan beberapa penyihir Alakrian untuk menggiring mereka di tempat. Kapten senior itu bersuara, memindahkan 2 potong besar di kedua sisi tembok. Jadi, sementara kita mengirim pasukan dan augmenter normal dari divisi Bulwark untuk menghambat pergerakan musuh, 2 unit divisi Trailblazer akan bergerak lebih awal dan mendapatkan posisi untuk mengapit di kedua sisi. Kapten senior itu berhenti sejenak sebelum berbicara lagi. Dengan putaran serangan terkonsentrasi yang cukup di bagian depan dan samping, pada saat gerombolan binatang buas berada dalam jangkauan para penyihir di tembok, para penyihir yang ditempatkan dengan bantuan Jenderal Arthur seharusnya sudah cukup untuk menyelesaikannya. Kapten Alban tampak sangat tidak puas dengan rencana mengirim pasukannya ke kematian mereka, bahkan Kapten Jesmia secara menyeluruh mempelajari peta untuk alternatif yang lebih baik ketika saya berbicara. Sesuatu terasa aneh. Sementara nyawa prajurit yang dikirim tidak murah, rencana ini tampaknya cukup masuk akal, bantah Sylvie, menatap peta juga. Tidak bukan itu. Jenderal Arthur, apakah ada masalah? Trodius bertanya. Hah, aku mendongak untuk melihat ketiga kapten, serta para penyihir yang datang denganku menatapku. Jarimu, kapten senior itu menunjuk ke tangan kananku. Tanpa sadar, saya telah mengetuk jari saya di atas meja. Permintaan maaf saya, aku hanya berpikir. Alis Trodius berkedut, jika Anda tidak puas dengan rencana yang saya tawarkan. Tidak, bukan itu. Aku memotong, mengangkat tangan. Apakah ini strategi yang baik atau buruk, saya belum yakin. Namun, saya merasa serangan ini kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir di front ini. Petik 2. Maksud kamu apa? Kapten Alban bertanya. Orang-orang Alakrian telah mengirim aliran binatang buas yang rusak ke tembok bersama para penyihir mereka, dan walaupun efektif, berpikir dari sudut pandang strategis, itu bukan strategi jangka panjang yang layak, jawabku. Kapten Jesmia, saya mengunci mata dengan pemimpin divisi berambut pirang. Kamu telah menyatakan bahwa pasukanmu telah memusnahkan sebagian besar ruang bawah tanah yang digunakan orang-orang Alakri untuk menyembunyikan gerbang teleportasi mereka, benar? Dia mengangguk. Iya, beberapa gerbang yang ditemukan pasukanku baru-baru ini adalah yang sudah rusak. Petik 2. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gerbang teleportasi Alakrian di bis Glades agak terbatas dalam jumlah berapa kali mereka bisa digunakan. Bahkan beberapa yang lebih stabil yang ditemukan oleh divisi Trailblazer dianggap terlalu tidak stabil untuk dilewati dengan aman. Fakta bahwa Alakrian harus bertaruh setiap kali mereka ingin mengirim pasukan mereka ke benua kita berbicara banyak tentang kekejaman para pemimpin mereka.
Memiliki sedikit atau tidak ada gerbang yang tersedia untuk Alakrians untuk masuk ke Dicaten melalui, hampir tidak mungkin bagi Alakrians yang telah berhasil masuk ke dalam bis Glades untuk menerima persediaan, aku melanjutkan. Dengan seberapa liar tanah di sana, mereka akan sibuk hanya mencoba bertahan hidup setelah kehabisan persediaan, apalagi merencanakan serangan, kata Gavik. Itulah sebabnya aku merasa mereka mungkin mencurahkan segala yang mereka miliki untuk serangan terakhir ini. Aku selesai, mataku mempelajari peta dengan alis berkerut. Bukannya aku tidak setuju denganmu, Jenderal Arthur, tetapi bagaimana itu mengubah keadaan kita saat ini? Proteus bertanya, nadanya tidak sabar. Saya mengitari lokasi kami saat ini di peta dengan jari saya. Itu berarti bahwa kita mungkin harus memikirkan kembali rencana kita mengorbankan tentara untuk menjaga tembok tetap utuh. Alban berbicara, jika itu berarti tidak harus mengirim prajurit saya dalam satu baris file ke kematian mereka, saya semua telinga, Jenderal Arthur. Seperti aku, Jesmia setuju. Tunggu sebentar, kata Proteus datar. Sementara aku semua untuk melestarikan sebanyak mungkin orang kita, aku ingin rencana yang tidak didasarkan pada perasaan atau firasat. Adil, aku mengangguk. Ini juga spekulasi dari saya, tetapi sikap saya adalah bahwa, dalam fase perang ini, menjaga lebih banyak orang tetap hidup adalah keharusan. Kita bisa membangun kembali tembok, Kapten. Kami tidak bisa membangun kembali orang. Petik 2. Mata Proteus menyipit. Itu penyederhanaan yang agak kasar terhadap situasi, Jenderal. Apa yang terjadi jika pasukan Alakrian menyerang sesaat setelah gerombolan binatang itu jika temboknya berantakan? Petik 2. Apakah tembok yang dibentengi menahan penyihir lebih baik daripada penyihir itu sendiri? Saya balas, Kapten, aku tidak mengatakan kita harus dengan bebas kehilangan tembok. Saya menyarankan kita mengorbankan bagian dari benteng kita sebagai lawan dari orang-orang kita. Petik 2. Setelah keheningan sesaat, Proteus menghela nafas dan menyelipkan rake perak yang telah ia gunakan untuk menggerakkan potongan-potongan di peta. Tolong lanjutkan. Menerima gerakan itu, aku berdiri dan mulai menggerakkan potongan-potongan itu, semua mata mengikutiku. Jadi, inilah yang ada dalam pikiranku.